Maafkan sayang, terlanjur ku terluka. Cukup sampai di sini cerita cinta. Maafkan sayang, memang ku harus jujur. Cinta tak harus memiliki. Halo Spotters, baku dapat ulang di Bos Cendol. Mantap. Nah, kalau biasanya Spotters Mbak Uni Bos Cendol itu yang ada di posisi saya ini Bos Cendol. Cuman khusus untuk bacamu, saya gantikan posisinya. Jadi saya akan menemani Spotters, akan menemani Ibu Rani juga. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Oji Fauzi aka Zero G. Nama lengkapnya Muhammad Fauzi, sarjana teknik. Lengkapnya teknik sipil. Pakai titel ya. Oke, dan tamu yang luar biasa untuk malam hari ini. Ini malam ya, kalau mungkin kalau yang tonton pagi jadinya pagi, yang tonton siang jadinya siang. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Rani. Kok saya panggilannya Rani gitu. Tapi nama lengkapnya siapa? Panggil nih? Ibu dong. Ya, makanya diperkenalkan namanya itu. Nama aku tuh panjangnya Siti Maharani Umar. Biasanya mereka tuh suka panggil Rani. Oke. Tapi kalau sering manggung bisa dipanggil Maharani juga. Oke, siap. Dan bacamu itu kepanjangannya adalah Bacerita Musisi. Oh, aku pikir bacamu tuh makan, bukan? Salah satunya itu. Oh gitu. Cuman karena ini kontennya bukan acara makan-makan, jadi orang hanya bercerita. Oke. Bercerita musisi. Makanya ini menarik karena di beberapa episode bacamu itu biasanya saya bercerita ngobrolnya dengan laki-laki, musisi-musisi laki-laki. Padahal kan kalau di Manado banyak gitu ya, banyak musisi-musisi wanita yang prestasinya luar biasa. Salah satunya adalah Rani atau Maharani. Nah, sedikit informasi buat teman-teman, buat Spotters yang lagi Bauni, yang lagi nonton. Rani ini baru aja ngeluarin single ya. Iya, betul sekali. Ngeluarin single, nanti kita akan bahas singlenya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, nggak apa-apa ya? Boleh dong. Oke. Penting jangan terlalu. Ya, siap. Oke, ini menarik ini. Ini menarik adalah soal perjalanan karir itu. Jadi mungkin pertanyaan seperti ini. Kalau penyanyi, musisi, apakah ini hobi atau ini pekerjaan yang menjadi passion untuk seorang Rani? Karena kan banyak yang sekarang cuma hobi kok, main band cuma hobi kok. Nah, kalau dari Rani sendiri melihat musisi itu, profesi musisi itu seperti apa untuk Rani sendiri ya? Kalau menurutku ya, selain hobi juga, ini adalah hobi yang menyenangkan. Selain itu bisa menghasilkan juga buat diri aku maupun family juga kan. Jadi hobi yang sambil kita kerjakan fashion juga, sambil nyanyi kan ada kostum apa segala macam. Ya itulah hobi yang terbayar gitu loh. Sorry, tadi katanya hobi, ada kostum, ada apa? Berarti hobi untuk fashion juga? Iya, aku tuh suka fashion juga. Suka nyanyi juga, karena memang kalau kita menekuni sesuatu kayak nyanyi ini harus benar-benar profesional. Karena bukan sekedar nyanyi udah itu aja, penting nyanyi udah gitu-gitu. Aku nggak suka begitu, karena nggak suka. Berarti kategorinya Rani ini bukan hanya sekedar penyanyi, penyanyi fashion diperhatikan berarti bisa dibilang entertainer juga gitu ya. Berarti ya sudah lebih harus diperhatikan semua dari seluruhnya. Oke, sip. Nah, ini soal perjalanan karir menyanyi dari seorang Maharani. Karena kalau saya pribadi, Spotters sudah cukup lama kenal dengan Rani. Ini senior saya. Kebetulan kita bedanya sekitar 20 tahun ya. Jadi saya masih kecil seperti ini lihat Rani di Jangan kelihatan nih. Jadi mungkin soal pengalaman gitu. Kalau dari musisi di Manado pasti tahu lah seorang Siti Maharani Umar itu perjalanan karirnya seperti apa. Mungkin Rani bisa cerita ke teman-teman Spotters perjalanan karir khususnya menyanyi. Karena kan tadi ini adalah pekerjaan untuk Rani gitu ya. Ini adalah passion, itu bagian hidup dari seorang Siti Maharani Umar itu. Nah, boleh nggak cerita ke Spotters tentang perjalanan kemudian memulai karir dari awal sebagai seorang penyanyi? Sebagai seorang penyanyi itu tidak gampang ya kalau untuk orang yang cari instan. Karena aku meraih dari nol, dari baru belajar nyanyi
sampai sekarang ini, sampai bisa dapat single ini, benar-benar kerja keras. Karena bukan sekedar nyanyi, ayo nyanyi gini-gini. Berarti harus dari nol semua. Karir menyanyi dimulai dari umur berapa? Sebenarnya nyanyi itu sudah dari SD. Dari SD, oke. Ya, SMP udah mulai sampai sekarang. Oke. Tapi kan kemudian menyanyi pada dasarnya diawali dengan hobi ya, Iya, betul. Tapi Rani merasa kemudian memilih jalur menyanyi ini sebagai profesional itu umur berapa kira-kira? Profesional udah mulai SMA. SMA ya? Iya. SMA itu profesionalnya maksudnya ikutan udah dibayar. lomba? Udah dibayar ya? Nyanyi Ikutan lomba terus dapat hadiah terus dibayar gitu loh. Oke, sip. Jadi bintang tamu di mana-mana. Iya. Nah, ini kan dari cerita yang saya tahu gitu ya. Tuh Rani sempat nyanyi juga di ceritanya band cafe gitu ya. Nah ini menarik nih. Namanya trip, long trip. Long trip ya. Iya. Berarti long trip itu kemana-mana. Nah, pertama berangkat meninggalkan kota asal itu kemana? Yang jelas Jakarta dong. Jakarta awalnya. Itu umur berapa? Waduh, kayaknya aku tuh umur berapa ya? 21 deh. 21 ya? Ya 21 tahun. Oh, kemudian ke Jakarta. Jakarta, Batam. Setelah itu ke Medan. Terus pernah juga ke Pekanbaru. Oke. Terus ke Belitung pernah juga, Samarinda, Balikpapan. Terus mana yang terakhir ya? Di Palu juga pernah. Oke, jadi hampir seluruh banyak kota di Indonesia udah pernah di. Udah. Surabaya juga di Ngagal Open House. Oke. Nah, ini kan banyak kota nih. Umur 21 tahun terus ke ibu kota. Wow. Ya kan? Masih ingat gak pertama band yang gabung apa bandnya? Waktu itu Max Band. Max Band. Nah, ini masih muda nih. Kemudian memilih untuk ke Jakarta. Itu apa nggak ada larangan orang tua? Itu banget. Sebenarnya tuh orang tuaku malah marah loh. Oh ya. Karena kata mereka tuh kamu dapat apa dari menyanyi apa gitu. Terus orang tua identik tau lah kalau kafe gimana identik sama hal-hal yang gimana gitu. Padahal tidak semua orang seperti itulah. Maksudnya karena ini kan hobi yang kita tekuni. Kalau sesuatu yang kita tekuni itu pasti kita akan bersungguh-sungguh loh. Aku nggak tahu ya kalau pikiran orang lain, tapi menurutku kalau hobi seperti ini kalau kita tekuni dengan baik dan kerja keras juga niat yang kuat, ya seperti ini sekarang ini. Tapi kan masih bertahan gitu loh. Tapi kan seperti ini. Tapi kan memulainya dari usia muda itu. Ya kita semuanya pernah muda. Betul. Ya saya masih tetap muda gitu. Jadi kayak selalu orang yang muda kan bisa dikatakan labil. Iya betul. Ya apalagi banyak godaan. Tapi justru aku muda tuh pikirannya suka kerja loh bener. Gitu ya? Iya karena mungkin pengalaman hidup aku tuh keluarga aku membuat aku seperti ini. Ada masa pengalaman kenyataan hidupku gitu loh sampai aku kerja sendiri, biayai sendiri hidup, tinggal di Jakarta gimana, terus trip. Karena ini selain hobi waktu awal memulai karir bernyanyi berarti ada latar belakang membantu keluarga juga atau seperti apa? Biasanya kan seperti itu. Ada orang kemudian memilih. Aku tuh kerja sambil membantu kakakku kuliah waktu itu. Oke, jadi anak berapa nih? Berapa dari? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. 3 bersaudara dan memilih kemudian biasa kan lulus SMA gitu kan. Kalau lulus SMA kan 3 pilihannya. Melanjutkan kuliah, kerja, atau kawin. Ya kan? Biasa seperti spotters ya. Kalau aku tidak. Jadi Rani waktu itu memilih. Aku tuh masa remajanya suka kerja. Malah justru masa remajanya tuh masa remaja yang lain kan pada sibuk hang out dengan teman-teman. Justru alhamdulillah ya, aku tuh gila kerja, suka kerja. Karena memang udah ngerasa gimana kerja dapat duit sendiri, walaupun sedikit ya. Yang penting kan dari sendiri, penghasilan sendiri, bukan orang lain. Nah, tapi kan yang menarik tadi masih muda, memutuskan untuk kemudian mengambil pekerjaan sebagai penyanyi. Ditentang orang tua, walaupun niatnya untuk kemudian bisa membantu ya keluarga, maksudnya cari duit sendiri bisa. Itu pertentangannya seperti apa waktu itu? Ini mungkin jadi pelajaran juga untuk teman-teman spotters yang baru akan memulai karir sebagai penyanyi kan ya. Itu bagaimana kemudian cara, apalagi zaman dulu. Kalau zaman sekarang
jadi Iya. DJ, cewek jadi DJ aman. Ah, iya. Cewek jadi penyanyi, tapi kan zaman dulu tuh Image-nya kayaknya, gimana gitu image-nya ya. tuh seperti apa? Tapi I don't care. Nah, makanya I don't care-nya waktu itu meyakinkan orang tuanya seperti apa? Karena orang tua pun lihat aku kerja gimana. Aku kerja sungguh-sungguh, tidak main-main, terus kerjanya juga menghasilkan. Orang tuaku lihat gimana aku kerja, kasihan sampai pernah sakit. Itu pun sakit aku tanggung sendiri loh. Misalnya tidak ada keluarga karena kan di perantauan. Jadi benar-benar fighting gitu loh. Jadi survive. Oke, siap. Ini kita nggak ada break dulu iklannya, nggak ada langsung Nggak aja. ada. Jadi potong ya. Nah ini lupa ya tahun berapa ke Jakarta ya awalnya? Lupa aku tahun berapa tuh. Pokoknya udah lama kemudian masih muda ke Jakarta. Nah ini sekali lagi nih, ini kalau masih usia muda, ya kan ke Jakarta pulang, itu godanya banyak banget. Apalagi di zaman itu mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu banyak godaan. Kita masih kecil nih. Ya tau lah remaja. Tapi tuh aku tuh remaja tuh bukan labil sih, tapi punya prinsip aku tuh. Nah, tapi nih ke Jakarta itu godaannya banyak. Mulai dari ya kalau kita yang di kafe pasti minuman iya gitu kan. Narkoba apalagi. Goda. Nah, No. mungkin kalau disuruh dari beberapa pilihan ya. Itu kan biasanya pilihannya narkoba, alkohol, minum keras, atau mungkin godaan. Iya, gitu kan? betul. Ada kan ya bahasanya orang-orang yang ya agak-agak kemudian menggoda banyak. Itu lebih gimana nih yang udah Banyak jadi lah godaan? dari segi ada yang suka kita di saat kita nyanyi, ada juga yang kadang kita suka nyanyi terus ada yang nawarin minum alkohol. Tapi kan itu tergantung kita ya. Bahkan ada yang langsung kita lagi nyanyi tuh ada tuh tamu yang sering langsung cekokin kan. Kayaknya gimana gitu. Tapi kan namanya dulu kan masih anak-anak muda, jadi enggak terlalu. Aku tuh pun enggak suka alkohol sih sebenarnya. Tanya aja anak-anak mereka tahu pasti. Tapi kan kadang kita di posisi sebagai ini profesi. Iya betul. Bahasanya. Nah ini sedikit mungkin minta tips juga dari betul. dari Rani ya. Jangan panggil ibu. Oh ya oke. Dari Rani. Capek deh. Dari minta tips dari Rani. Jadi godaan yang datang itu gimana sih kemudian kalau ada tamu yang kadang tuh ngajak gitu, betul. menolaknya seperti apa ya? Kadang tuh malah aku tuh memberanikan diri loh, kayak brutal-brutal gitu, padahal takut gitu loh. Karena kalau kita kemayu lembut sama fans kita yang agak-agak menggoda gimana gitu. Kita jadi gimana? Jadi aku tuh pura-pura brutal gimana gitu biar tamu juga takut atau gimana gitu. Orangnya gini ya. Padahal aduh udah takut banget tuh. Tapi itu aman-aman aja ya. Apa tidak mengganggu Alhamdulillah. sisi keprofesionalan sebagai seorang vokalis? Alhamdulillah. Di kafe atau seperti apa? Enggak lah. Pernah nggak ditegur dari pihak manajemen bahwa Ren harus? Oh pernah waktu itu ada tamu yang saking fansnya saking suka gitu loh. Sepatu ya. Maksudnya. Sepatunya dicuci. Jangan lupa ngomong di sepatu di topik positivity Ampun, promosi. hari ini mas. Jadi gimana? Maksudnya pernah ada ya dari outlet yang tegur, coba deh kamu tuh ada tamu, ada fans yang suka sama kamu, tolong deh diladeni. Ya ladeni aja, tapi kan bukan berarti mereka harus ngatur-ngatur kita kan, nggak boleh. Jadi intinya walaupun kita sekedar sapa aja ya guys. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya. Iya betul. Nah ini kemudian sekarang Rani memilih jalur menyanyi gitu. Dari beberapa kota yang disinggahi gitu. Tahun berapa kemudian Rani untuk berpikir sudahlah kita mau balik Manado nih. Tahun berapa balik Manado? Sebenarnya aku tuh belum mau balik Manado, tapi karena sudah terikat ya. Harus aku sebut di sini. Nggak apa-apa. Jadi tahulah. Menikah lah ya. Iya, of course. Menikah terus kemudian memilih mau tidak mau mengikuti suami. Iya, betul. Tapi kan suaminya ini bocoran. Itu suami itu basis terbaik di dunia dan akhirat. Oh Tuhan tolong. Sekarang lagi di Vietnam kan? Iya betul. Aman ya ini COVID-19? Kayaknya mereka lagi break dulu. Lagi holiday. Nah ini kan sama-sama anak band gitu, menarik. Iya betul. Kita mungkin tanya cerita. Ini ketemunya seperti apa awalnya? Iya, sedikit bernostalgia lah ngomongin tentang cinta dari seorang Rani. Justru kita lagi yang lebih close itu waktu di Batam. Karena waktu Jakarta just face to face. Tapi udah satu band berarti ya? Enggak lah. Nanti satu band itu di Batam. Nah kemudian ini kan Rani vokalis cewek yang banyak penggemarnya.
kemudian memilih seorang basis menjadi suaminya itu why? Kenapa waktu itu alasannya? Selain cinta ya? Iya betul. Kalau cinta kan standar alasannya sama. Iya. Ada alasan lain kan? Alasan lain orangnya tuh bertanggung jawab. Sedap. Dan dermawan. Mana? Terus Cut. Orangnya dermawan itu aja. Agamanya kuat sih aku. Oke. Sip. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya. Nah, ini ada sisi yang menarik juga yang perlu ditanyakan. Ini kan menjalani, bisa dibilang bekerja bersama-sama gitu ya. Apa sih suka dukanya kemudian punya partner hidup sekaligus partner kerja juga? Sebenarnya kita lebih bagus kalau menurut aku sih. Kalau biasa suami istri lebih bagus tidak seband. Karena mungkin aku tuh sering menjaga di saat aku lagi perform, terus ada fans yang mungkin terlalu menggila gimana gitu. Terus tiba-tiba ada suamiku di samping kan aku tuh gimana gitu. Coba deh kamu di posisi maksudnya perasaan seperti itu. Perasaan jadi seperti itu yang aku jaga gitu loh. Kan harus menjaga sisi. Iya, jadi di sisi lain menjaga sisi keprofesionalan. aku tidak all out gitu loh. Jadi bagusan sih bandnya pisah gitu. Dia punya band satu, aku punya band satu gitu loh. Jadi biar saling kangen-kangen juga. Takutnya kalau kita seband atau apa gimana ada fans-fans yang mungkin terlalu dekat dengan kita sebenarnya. Terus di samping kita ada suami kan kita tuh gimana gitu, jadi nggak enakan gitu loh. Menjaga perasaan itu aja. Pernah nggak berantem karena masalah yang tadi? Karena mungkin ada orang. Pernah lah. Itu manusiawi. Tapi belum sempat terancam cerai ya waktu itu ya. Nggak sampai yang bahaya-bahaya banget nggak ada ya? Kayaknya ada deh. Harus ke aku. Ada ya? Mengatakan di sini enggak, jangan dong. Tapi maksudnya brand-brand seperti itu banyak. Ujiannya luar biasa sekali ya. Nah, karena tapi ini pertanyaan menarik juga. Kan menikah gitu. Menikah, memilih kemudian bersama dengan sang basis dan diajak pulang. Itu waktu itu keputusannya aku tuh padahal sebenarnya masih meniti karir loh. Padahal waktu di Jakarta itu, maksudnya di Jakarta itu jobku banyak loh, lumayan loh. Maksudnya di saat umur begitu, terus lagi up-upnya jobnya, terus dia sungguh-sungguh langsung mau melamar gitu. Aku pun lihat dia serius ya. Aku tuh orangnya kalau sudah cinta gimana gitu. Aku tuh tipikal tuh kalau ada yang serius, ada yang bertanggung jawab, why not gitu lah. Aku lebih suka lelaki yang seperti itu. Mereka mau bertanggung jawab atas wanita gitu. Dan akhirnya ya sudahlah kita pulang gitu. Iya, terus aku tuh pun lihat contoh-contoh teman-teman ada beberapa mungkin mereka ada lelaki yang mungkin kurang setia, kurang apa ya? Kurang bertanggung jawab juga. Aku juga agak-agak trauma kan lihat teman-teman. Iya sih. Soalnya kalau laki-laki yang setia itu jarang. Laki-laki yang setia itu mungkin kalau di mana itu cuma 3. Apa? Suami Rani. Amin. Saya dan bos cendol. Masa sih? 3 orang itu aja ya. Bohong. Nah ini menarik nih. Ini soal kesetiaan, kemudian karena pekerjaan, dan tadi ya walaupun pengen berkarir, dan akhirnya memilih untuk ya udahlah kita balik ke Manado gitu. Itu keputusannya waktu itu siapa yang kemudian memilih untuk udahlah kita harus stay? Kenapa kemudian tidak? Ya udah kita nggak apa-apa. Kita kan suami istri, jadi walaupun pindah-pindah kemana-mana misalnya. Kalau apa ya? Kalau aku tuh yang pertama kali bilang dia mau aku di Manado aja itu, ya dia. Dia ndak mau aku tuh terlalu terikat dengan siapapun karena dia pikirkan dia juga kerja. Dia pengen ini penghasilanku. Maksudnya kalau aku berpenghasilan lebih, kenapa kamu harus ikut kerja kata dia. Tapi kan gak boleh begitu karena waktu dia kenal aku kan aku sudah jadi penyanyi. Mana gitu kan gak boleh. Jadi tetap bekerja lah. Iya. Nah ini kan sekarang. Tapi tidak terlalu porser. Iya tidak terlalu berlebihan. Nah itu yang menarik nih. Iya. Meniti karir, menyanyi, gitu ya. Pulangnya mungkin kalau nyanyi sampai malam ya pagi ya. Iya. Ya kan? Tapi aku nggak terlalu banyak reguler ya guys, cuman 2 hari. Tapi karena kan di hari-hari lain itu kan mungkin ada event. Iya betul. Tapi kan pekerjaan menyanyi itu banyak
minta waktu juga sebenarnya latihan. Iya nggak masalah karena latihan itu sebagian dari kerja. Oh iya betul. Aku selalu enjoy aja apapun yang aku lakukan. Yang penting bagus, baik, menghasilkan juga. Ya. Why not? Nah sekarang kan berkeluarga, bukan hanya punya suami, tapi ada anak juga. Iya. Sekarang 2 ya. 2. Yang satu namanya siapa nih paling kakaknya? Air Bening Isya Bito. Wais, Air Bening. Umurnya udah 12 tahun. SD berarti sekarang. Iya udah kelas 6 SD. Oke, yang masuk kedua. SMP. Yang kedua. Asrak Naklah Rakan Bito. Namanya. Lagi demen. Waktu itu lagi demam-demam Mahabharata. Oh iya. Untung demam Mahabharata. Sekarang demam corona namanya itu pasti corona. Jadi 2 kan ya? Itu umurnya berapa umurnya? Itu mau hampir 6 tahun dia. Oke, ini udah gede-gede juga ya. Dua-dua cowok kan ya? Iya cowok. Nah ini punya pekerjaan, punya profesi, profesional, dijalani, punya keluarga juga. Nah, membagi waktunya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak, apalagi kan anak-anak yang usia sekolah harus disiapin. Betul. Maaf ya. Misalnya kalau nyanyi, misalnya oke lah ada job, ada acara, pulangnya misalnya sampai di rumah jam 1, jam 2. Bahkan setengah 3, bahkan subuh. Nah, anak kan sekolah tuh biasanya ke sekolah jam 7. Biasanya sebelum jam 7 berarti udah prepare. Iya, udah prepare. Bahkan aku tuh belum lagi bagi waktu untuk bapaknya ya. Betul. Bapaknya kan misalnya ayo tambah adik lagi ya. Tapi kita enak aja lu. Pikir tambah ada gampang apa ya, ngurusnya itu susah loh. Itu gimana tuh? Kemudian ya kalau jawaban standar ya membagi waktu standar, tapi dalam kenyataannya seperti apa sih? Kenyataannya tuh ribet. Apalagi tuh harus bangun pagi sementara kita tidur pagi. Dia ke sekolah itu pokoknya aku tuh harus prepare tuh dia harus jam 6 itu udah wake up, udah bangun. Terus dia ke sekolah setengah 7. Oke. Dianterin. Kadang pakai Gojek, kadang aku yang nganterin. Kalau aku nggak capek, aku yang nganterin. Ya kalau aku capek banget, ya pakai Gojek. Atau enggak diantar sama papanya. Oke, spotters, nanti orang akan lanjut lagi ya. Orang akan lanjut lagi, akan lebih banyak ngobrol tentang Rani. Ini kan tadi yang menarik sudah masuk ke ranah keluarga nih. Ini menarik ya, sebagai seorang penyanyi. Dan kemudian konsen juga untuk mengurus anak dan suami. Jadi buat spotters, tetap Bauni channel ini ada di BACAMU, Baca Cerita Musisi, bacamu di Bos Channel.